Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap karyawan RSI Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah atau tatap muka dalam upaya kita mengupgrade keilmuan keagamaan kita melalui sebuah topik yang cukup penting untuk kita ilmui dulu sebelum kita melaksanakan, yaitu yang berkaitan dengan tuntunan ibadah korban. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya topik yang kita akan kaji berkaitan dengan tuntunan ibadah korban menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting untuk kita kaji? Yang pertama, al-ilmu qoblal amal, ilmu sebelum kita beramal. Nah, itu landasan yang penting yang ada di dalam agama kita. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari itu membuat babnya apa? Babul ilmi qoblal qaul wal amal. Bab tentang pentingnya ilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Landasannya apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmui dulu wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwasanya ada statement ketauhidan, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, penting. Ternyata ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan statement tauhid, itu diawali dengan apa? Fa'lam, ilmui dulu. Sehingga di dalam Islam itu semua ibadah itu harus didasarkan pada ilmu. Karena suatu ibadah itu bisa diterima ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Al-ikhlas, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, hanya didedikasikan untuk Allah semata. Yang kedua, muwafaqah atau mutaba'ah, mengikuti tuntunannya Nabi. Maka syarat supaya kita bisa mengikuti tuntunannya Nabi harus diilmui. Kalau tidak diilmui, ya tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah sesuai dengan tuntunannya siapa? Tuntunannya Nabi. Oleh sebab itu kajian ini penting. Meskipun sudah pernah kita dengar ya tentang tuntunan korban, tapi pendekatan kita pada pendekatan tarjih. Ini yang mungkin agak baru bagi kita. Nah, kemudian tadi ilmu itu perlu untuk direview atau dimurajaah. Karena apa? Ilmu itu kalau tidak dimurajaah akan apa? Akan hilang atau lupa. Kita misalnya kuliah di Islamic Studies itu, mulai S1, S2 dan seterusnya itu tetap ada fikih ibadah. Padahal sejak kita MI atau SD sudah belajar fikih ibadah, tapi tentu pendekatannya berbeda. Semakin tinggi level jenjang pendidikan, semakin pendekatannya lebih banyak dan juga lebih komprehensif. Karena kita tadi mengkaji tuntunan korban berdasarkan putusan dan fatwa majelis tarjih, maka referensi-referensi kita yang ada di ketarjian. Yang pertama, HPT tentu. HPT itu apa? Himpunan Putusan Tarjih.
Sudah ada berapa jilid Pak atau Bu? Berapa Pak? Baru punya 2 ya. Ya memang baru terbit 2, yaitu jilid 1 dan jilid 3. Tapi kok saya tulis jilid 2? Nah, itu kenapa? Karena ini ada publikasi, tapi publikasi pribadi yang dilakukan oleh PDM Malang. PDM Malang itu mempublish putusan 3 putusan, yaitu putusan Garut, putusan mana itu setelah Klaten, kemudian putusan Malang gitu. Putusan Garut 1976, putusan Klaten 1980, putusan Malang 1989. Itu dipublish meskipun PP Pimpinan Pusat belum mempublish HPT jilid 2, tapi belum lengkap itu ya. Kenapa kok saya kutip? Karena di sana ada keputusan Garut 1976 yang juga berbicara tentang tuntunan korban. Kemudian produk tarjih di samping putusan yang terhimpun dalam HPT, kita juga memiliki fatwa, yaitu fatwa-fatwa tarjih. Itu dipublish dalam sebuah buku yang disebut TJA. TJA itu apa? Tanya jawab agama. Ini penting Pak atau Bu? Masa karyawan RSI nggak tahu TJA gitu? Atau apalagi nggak tahu HPT itu nemen ya. Ya, berarti di Muhammadiyah ada HPT, himpunan putusan tarjih, kemudian ada TJA, yaitu tanya jawab agama. Sudah ada berapa jilid? Sudah ada berapa Pak atau Bu? Enggak punya ya itu. Jenengan Bu, sudah punya berapa jilid Bu? Sama juga, belum punya. Nah itu, ada 8 jilid. Ada 8 jilid. Jadi HPT jilid 1 dan 3, TJA itu 8 jilid. Ada 10 buku yang minimal kita miliki. Itu minimal kita miliki gitu. Kemudian juga ada tuntunan iden dan korban. Bukunya kayak ini ya, kecil ini. Ini bicara tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan juga korban itu. Nah ini yang kita akan jadikan acuan dalam kajian kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara korban, apa yang disebut dengan korban? Korban itu secara linguistik atau secara etimologi dari akar kata koruba yakrubu korbanan, sehingga isim fa'ilnya korib. Korib itu apa Pak? Dekat gitu, near gitu. Lawannya ba'id itu, jauh gitu. Kenapa kok disebut korib atau korban? Karena intinya ibadah ini fungsinya mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita semakin dekat kepada Allah dengan berbagai macam bentuk. Bisa melakukan ibadah, bisa penyembelian dan sebagainya. Karena dalam Islam penyembelian itu juga bisa menjadi ibadah. Kul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu diantara maknanya melakukan penyembelian korban itu. Nah, sehingga dalam bahasa Indonesia disebut korban. Tapi kalau jenengan baca kitab fikih bahasa Arab, tidak pakai istilah korban. Yang ada istilahnya udhiyah. Udhiyah. Mungkin jenengan nggak populer udhiyah ya. Yang populer malah korban. Tapi nanti kalau jenengan lihat dicek kitab fikih bahasa Arab, nggak ada istilah korban itu. Yang mungkin ada fikih dalam bahasa Indonesia itu korban namanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak ada korban itu. Istilahnya udhiyah. Udhiyah itu dari kata duha, itu waktu duha. Kenapa kok disebut udhiyah? Karena umumnya hewan korban itu disembelih pada waktu Pak? Waktu duha. Umumnya loh. Meskipun jenengan habis duhur nyembelih korban boleh, habis asar boleh, tapi mayoritas pelaksanaan korban itu pasti waktu duha. Makanya namanya disebut udhiyah, yaitu sembelian
yang secara umum disembelih pada waktu apa? Duha. Disebut juga an-nahar. Fasholli li rabbika apa? Wanhar itu. Jadi korban itu bisa juga disebut udhiyah, bisa juga disebut apa? An-nahar. Kemudian secara istilahan atau syar'an atau terminologi yang disebut korban itu menyembelih hewan pada hari nahar. Hari nahar tanggal berapa Pak atau Bu? 10 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik gitu. Tanggal berapa? 11, 12, 13. Karena ini ibadah harus diniatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau jenengan nyembelih kambing nanti apa di hari nahar atau juga di hari apa? Tasyrik, tapi niatnya untuk apa Pak? Tabu, untuk pesta, untuk nyate-nyate saja tanpa niat ibadah, maka tidak ada nilai korbannya. Tapi kalau jenengan niatnya ibadah dulu, meskipun nanti dagingnya disate, digulai, ngundang temen, itu tetap ada nilai ibadah. Tapi kalau nyate dulu, tidak ada nilai ibadah, karena ini bentuk ibadah, harus niatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kenapa kita korban? Itu sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dalam 1 tahun, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, karena korban itu ibadah apa? Ibadah tahunan. Jenengan mengeluarkan uang ya senilai kambing atau senilai sapi. Sapi pun bisa syirkah, yaitu 1 sapi untuk 7 orang. Jika dibandingkan rizki yang diberikan Allah dalam 1 tahun Pak, itu ada berapa persennya Pak dari gaji jenengan? Kira-kira ada berapa persen? Ada berapa Pak atau Bu? Hah? Ya intinya sangat kecil kan? Ya sehingga korban itu sebenarnya realisasi rasa syukur kita kepada Allah gitu. Nah dalam terminologi tadi atau dalam makna kurban secara istilah tadi ada menyembelih hewan. Tapi hewan apa yang bisa dikorbankan? Harus bahimatul an'am, yaitu hewan ternak atau binatang ternak. Tapi binatang ternak bukan bahasa Indonesia Pak Tebu. Nanti jenengan dalam bahasa Indonesia itu ayam juga disebut binatang ternak. Nanti jenengan korban pakai ayam, nggak boleh ya. Karena bahimatul an'am dalam bahasa Arab itu hewan yang wajib disakati. Ada 3. Yang pertama apa? Al-ibil, yaitu unta. Yang kedua al-bakor, sapi. Demikian juga kerbau. Kerbau itu masuk jenis sapi. Yang ketiga itu al-dhoknu atau al-ma'is, yaitu kambing. Kambing itu ada 2 ya, ada kambing domba, ada kambing biasa itu. Jadi 3 hewan ini yang boleh dijadikan apa? Korban. Yang pertama apa? Unta, yang kedua sapi termasuk kerbau, kemudian kambing. Sehingga korban ayam itu enggak boleh gitu. Oke. Kemudian waktunya itu ada 4 hari, yaitu Yaumun Nahri, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Ayyamut Tasyrik 3 hari, 11, 12 dan 13. Berarti ada 4 hari kita boleh melakukan ibadah korban. Dan kemudian tadi niatnya apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu yang disebut korban. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara korban, hukum korban apa? Gitu. Apa Bu? Sunnah wa akadah. Yang lainnya Pak? Wajib gitu. Dalam pandangan ulama ada 2 pandangan ya, ada 2 pendapat. Yang pertama menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu apa? Malikiyah, mazhab Maliki, Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dan Hanabilah, mazhab Hambali.
mereka berpandangan hukum kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu maksudnya apa? Sunnah ya sunnah, muakkadah itu apa? Ditekankan atau highly recommended, sangat dianjurkan. Sunnah tapi mendekati wajib, itu yang disebut sunnah muakkadah. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah itu hukum kurban wajib bagi orang yang mampu. Alasan Imam Abu Hanifah itu fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka sholalah kamu li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah kurban. Ini kan ada bentuk imperatif atau perintah, maka hukum asal perintah itu wajib. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah hukum kurban bagi orang yang mampu itu wajib. Yang kedua, ada hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang mendapati kelapangan li ayyudhhiya untuk berkorban, walam yudhhi dan dia tidak mau korban, fala yaqrabanna, janganlah ia sekali-kali mendekat musallana, tempat sholat kami. Karena Rasulullah itu dalam apa Pak? Pelaksanaan korban itu di musola, tapi bukan kayak musola. Ini masjid atau musola? Masjid ya. Bukan kayak musola yang ada di tempat kita itu. Maksudnya musola itu tanah lapang. Kalau Rasulullah mengatakan fala yaqrabanna, janganlah ia sekali-kali mendekat musallana, tanah lapang tempat sholat kami, yang menunjukkan wajib. Ya, sehingga Imam Abu Hanifah dari hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, memahami perintah fasholli wanhar. Wanhar ini artinya wajib itu. Nanti juga jangan bisa ambil kesimpulan ya. Berarti pelaksanaan korban itu baiknya di mana? Di tanah lapang tempat sholat. Pokoknya di tanah lapang lah. Kalau nggak ada tempat. Karena ada nilai syiar, maksudnya bukan penyembelihan korban itu disembunyikan. Namanya korban itu kan syiar, berarti jenengan korban tapi disembelih di mana Bu? Tahu Pak? Belakang rumah sendirian, biar nggak tahu tetangga itu korban atau enggak? Enggak. Karena ibadah korban itu ada nilai syiarnya, makanya pelaksanaan korban di zaman Nabi ya di tempat sholat itu, maksudnya di tanah lapang yang digunakan Nabi untuk tempat sholat, karena ada nilai syiarnya. Tetapi dalam pandangan jumhur ulama, termasuk majelis tarjih ya, korban itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Karena Nabi ketika bicara tentang hal yang dianjurkan bagi orang yang mau berkorban, di antaranya kalau sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Itu Nabi bersabda bagaimana? Idza dakhalatil asyru, apabila telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum, wa arada dan menghendaki siapa? Ahadukum salah seorang di antara kamu ayyudhhiya untuk berkorban, fala yamassa min sya'rihi, enggak boleh memotong rambutnya, wa basyarihi dan kulitnya, syai'an sesuatu, maksudnya menghilangkan anggota memotong atau menghilangkan anggota tubuh, misalnya rambut, kuku, misalnya yang kulitnya ngapal dikerik dan sebagainya itu ya, atau skincare Bu ya, perawatan kulit ya, itu saya nggak tahu perawatan kulit itu bagaimana itu. Itu. Tapi intinya dalam hadis ini wa arada ahadukum, dan seseorang di antara kamu menghendaki, berarti wajib atau enggak Pak? Tuh, wajib atau enggak Pak? Dan seseorang di antara kamu menghendaki, kan menghendaki itu kan berdasarkan keinginan, ya kalau menghendaki, kalau tidak berarti menunjukkan korban itu tidak wajib. Ini pendapat jumhur ulama.
Kemudian berikutnya di hadis Amr ibn Abi Amr itu dijelaskan, atau hadis Jabir ibn Abdillah itu dijelaskan Nabi itu pernah berkorban, yaitu ketika Nabi sholat Idul Adha, setelah sholat Nabi pulang kemudian mengambil apa, gibas atau kambing, kemudian sama Nabi apa, disembelih sendiri. Karena apa, sunnahnya nanti sahibul kurban apa, kalau bisa menyembelih ya disembelih sendiri, tapi kalau tidak bisa boleh diwakilkan ke panitia. Ketika Nabi menyembelih, Nabi mengucapkan bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi apa min ummati. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, Allahumma ya Allah, hadza maksudnya korban ini anni dariku, wa amman dan untuk atau dari seseorang lam yudhi yang belum mampu berkorban, min ummati dari umatku. Dari hadis ini bisa dipahami hukum korban wajib atau sunnah, Pak Tabu? Wajib atau sunnah, Pak Bu? Sunnah. Kenapa kok sunnah? Nabi bilang korbanannya Nabi untuk apa? Dirinya dan juga umatnya yang belum mampu berkorban. Dianggap sunnah, Bu. Kenapa? Karena kalau jenengan belum mampu berkorban sudah di cover oleh siapa? Oleh Nabi itu. Sehingga dihukumi apa? Sunnah. Nah, sehingga pandangan majelis tarjih hukum korban apa? Sunnah. Oke ya, jelas ya? Itu tentang hukum korban. Berikutnya kita bahas binatang yang dipakai untuk korban. Yang pertama, macam-macam binatang korban. Tadi syaratnya harus apa? Bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu 3: unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Alasannya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ada kata apa? Min bahimatil an'am, dari binatang ternak, sehingga apa, korban itu harus 3 jenis ini: unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Di luar 3 jenis ini tidak diperkenankan. Misalnya korban dengan kuda, boleh atau enggak? Enggak boleh, meskipun kuda itu halal atau haram, Pak? Halal. Misalnya korban dengan apa? Dengan gajah, Pak. itu di Thailand itu ya, gajahnya banyak. Korban dengan apa, Pak? Dengan rusa misalnya. Halal atau haram rusa? Halal, tapi nggak boleh untuk korban. Ada pendapat yang agak aneh, itu Ahsan, kalau jenengan punya terjemahan Bulughul Maram, Ahsan itu membolehkan korban pakai kerbau dan pakai rusa, Pak. Itu pandangan apa? Ahsan. Tapi kalau ditarjih, korban itu 3 tadi, bahimatul an'am yang di situ wajib dizakati. Unta kalau 5 kena kewajiban zakat. Sapi kalau jumlahnya sudah 30 sudah mulai kena kewajiban zakat. Kambing kalau 40 sudah kena kewajiban zakat gitu. Dan alasannya tadi Al-Qur'an bilang min bahimatil an'am. Tapi di antara 3 hewan korban ini, mana yang lebih baik, Pak atau Bu? Biasanya di masyarakat diperdebatkan. Yang baik korban sapi atau korban kambing? Jenengan mazhabnya sapi atau kambing, Pak? Sapi. Kenapa sapi, Pak? Pertimbangannya apa? Nah, dagingnya banyak. Yang kedua, Pak? Hah? Jadi sepakat mayoritas mazhab sapi ya? Nggak ada yang mazhab kambing. Ya tadi. Ada yang menganggap korban sapi itu lebih baik. Kenapa? Karena pertimbangan maslahat, dagingnya lebih banyak. Kemudian sapi ya tadi apa, Pak atau Bu? Mungkin yang mengkonsumsi semua orang nggak punya
halangan untuk mengonsumsi daging sapi. Tapi kalau kambing itu katanya apa Pak tuh menyebabkan hipertensi, betul atau enggak tuh? Itu ya. Pertimbangannya semacam itu. Demikian juga di dalam hadis Nabi ketika bicara tentang apa? Sholat Jumat disunahkan apa? Tabkir, mendatangi masjid pagi-pagi. Itu Nabi bilang apa? Siapa yang mendatangi masjid di waktu yang pertama kayak korban apa? Unta. Di waktu yang kedua kayak korban apa? Sapi. Di waktu ketiga kayak korban apa? Kambing. Ya, berarti menunjukkan tingkatannya itu unta, sapi, kambing. Tapi bagi yang madzhabnya kambing gitu, secara umum korbannya Nabi itu selalu pakai kambing. Masa kita pahami Nabi dalam beribadah tidak menggunakan yang terbaik? Pasti Nabi kalau ibadah itu ya melakukannya secara terbaik. Sehingga dari sini ya sebenarnya dalam pandangan majelis tarjih apa? Tidak ada nas atau teks yang menjelaskan mana yang lebih utama daripada binatang-binatang tersebut. Dan sehingga tadi berdasarkan kemaslahatan. Umumnya kalau pertimbangan daging ya berarti sapi. Kemudian dikaji dalam satu desa itu kira-kira yang apa? Ada enggak yang mensyiri'i kambing? Mensyiri' itu maksudnya apa? Enggak makan daging kambing. Kalau misalnya jumlahnya banyak, satu desa hipertensi semuanya Bu ya. Itu. Berarti yang pilih sapi gitu. Itu berdasarkan apa? Kajian ya, mana yang lebih maslahat gitu. Kemudian sifat-sifat binatang kurban itu sehat, artinya enggak sakit gitu. Kemudian enak dipandang mata, maksudnya hewannya itu gagah gitu. Mempunyai anggota tubuh yang lengkap gitu. Jangan sampai anggota tubuhnya enggak lengkap, misalnya apa? Kakinya satu gitu. Kemudian apa? Ada yang hilang gitu. Kalau kepalanya hilang itu mati gitu. Kemudian tidak ada cacat, seperti apa? Buta, rusak kulitnya, pincang dan seterusnya. Ini apa? Sifat-sifat binatang korban. Misalnya kalau kita lihat ya, korbannya Nabi itu bagaimana? Di hadis Anas dijelaskan Nabi itu berkorban bikabsyain, dengan 2 ekor kibas. Berarti kalau jenengan Pak Tebu, satu orang pingin korban 2 kambing, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau 2 orang patungan kambing, 1 kambing, boleh atau enggak? Itu enggak boleh. Tapi kalau sapi boleh. Yaitu maksimal 7, minimal berapa? Ya 1. Saya jenengan, oh saya punya kelapangan rezeki, saya beli 1 sapi untuk 1 orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh. Tapi kalau melebihi 7 yang tidak boleh. Dan Nabi itu 1 orang korbannya 2 kibas. Amlahain, keduanya bertanduk. Kalau hewan kambing itu punya tanduk, menunjukkan apa? Semakin gagah. Binatangnya apa? Enak dipandang mata. Akronain. Amlahain itu warnanya itu hitam dan putih. Maksudnya apa? Putih kemudian ada hitam-hitamnya, menunjukkan enak dipandang mata tadi. Akronain, keduanya bertanduk. Kata Anas, saya melihatnya yadbahuhuma, menyembelih keduanya biyadi, dengan kedua tangannya. Ini menunjukkan apa Pak? Shahibul kurban kalau mampu menyembelih hewan korban boleh disembelih sendiri, itu yang lebih utama. Tapi kalau nggak bisa, boleh mewakilkan siapa? Panitia. Kenapa kok boleh Pak? Karena Nabi itu pernah mewakilkan Ali ibn Abi Thalib untuk mengurus korbannya. Artinya di hadis di waktu Amul Hudaybiyah, yaitu nama siapa? Nabi mendelegasikan Ali untuk mengurus hewan korbannya. Itu Nabi tidak menyembelih sendiri. Ada yang disembelih oleh Ali bin Abi Thalib.
Tapi di hadis Anas itu disembelih sendiri. Artinya yang utama sahibul kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kalau nggak bisa, boleh diwakilkan, misalnya diwakilkan ke panitia. Kemudian berikutnya ya, syarat hewan yang dikorbankan itu. Kalau kita lihat di putusan Garut 1976 ya, hewan yang dikorban itu hendaklah hayawanan saliman, yaitu hewan yang sehat, sahihan, maksudnya saliman tidak ada cacatnya, sahihan sehat, la awarabihi tidak PC, misalnya apa, buta sebelah, wara'a roja tidak pincang, wala ajwa tidak kurus, kemudian apa, wala aqdobal qarni wal udhun, tidak juga sakit-sakitan, tidak patah tanduknya, dan tidak cacat apa, telinganya. Misalnya ini hadis yang disepakati oleh para ulama ya, Nabi melarang berkorban dengan 4 hewan. Yang pertama apa, al-awra bayyinun awaruha, yaitu yang apa, yang dia buta atau buta yang jelas apa, butanya. Wal maridatu bayyinun maraduha, yang sakit jelas sakitnya. Wal arja bayyinun dhal'uha, yang pincang yang jelas apa, pincangnya. Wal kasiru allati la tungki, kemudian apa, yang kurus yang tidak ada sumsunya gitu. Ini 4 hewan yang tidak boleh digunakan apa, untuk berkorban. Berarti apa tadi? Buta jelas butanya, sakit jelas sakitnya, kemudian apa, pincang jelas pincangnya, kemudian kurus yang jelas apa, kurusnya. Ya, kalau misalnya binatang korban itu kurus kan tidak menggembirakan Pak, atau bukan? Dagingnya apa, sedikit, kemudian juga kualitas dagingnya nggak enak gitu. Kemudian di hadis yang lain Nabi melarang ayyudhhiya bi atba'il udhuni wal qarni, yaitu binatang yang cacat telinganya dan patah apa, tanduknya. Itu tentang apa tadi, kriteria hewan korban. Nah, sekarang kriteria umur atau usia binatang korban. Secara umum binatang yang boleh dikorbankan itu harus memenuhi kriteria yang disebut musinnah. Disebut apa? Musinnah. Musinnah itu kalau bagi unta itu 5 tahun atau lebih gitu. Kalau bagi sapi 2 tahun atau lebih. Tapi kalau domba dan kambing itu 1 tahun atau lebih gitu. Hanya saja ada perbedaan Pak di pandangan tarjih dengan mazhab Syafi'i atau yang umum di Indonesia. Kalau tarjih, kambing itu kan 2. Domba, kalau gibas masuk domba atau kambing biasa Pak? Gibas itu domba, masuk apa? Domba. Kalau gibas itu 1 tahun. Tapi kalau kambing biasa atau kambing kacang gitu ya, kambing Jawa itu kalau dalam mazhab Syafi'i harus 2 tahun. Tapi kalau tarjih cukup 1 tahun ya. Tapi daripada ragu-ragu ya ngikuti 2 tahun nggak apa-apa kalau kambingnya apa, Jawa atau kambing kacang gitu. Tapi kalau gibas itu 1 tahun sudah boleh gitu. Dan selama ada kriteria semacam itu maka tidak boleh berkorban dengan jadaah minadh-dhani atau anak kambing domba gitu. Jadi kriteria umurnya ini. Ya, kalau sapi 2 tahun, kemudian domba atau kambing 1 tahun atau lebih gitu. Nah ini kalau kita lihat di putusan Garut ya 1976 ketika bicara tentang tadi, tentang kriteria umur hewan yang dikorbankan. Dan dalilnya apa? Nabi bersabda, la tadbahu illa musinnah, janganlah engkau menyembelih kecuali apa? Musinnah. Musinnah tadi kalau sapi 2 tahun. 2 tahun itu sudah genap ya usianya. Jadi kalau kambing 1 tahun atau lebih. Illa ayyasura alaikum, kecuali susah nyari yang memenuhi kriteria apa? Musinnah.
Ketika susah, fatadbahu, maka boleh menyembelih jada'atan minadh-dhani, yaitu anak kambing domba, meskipun belum memenuhi usia. Tapi kalau masih memungkinkan mencari yang memenuhi kriteria yaitu musinnah, maka ya musinnah gitu. Kemudian berikutnya jumlah binatang korban. Pada umumnya 1 ekor kambing atau domba itu untuk 1 orang gitu. Kemudian 1 ekor unta atau sapi boleh untuk 7 orang. Boleh itu maksudnya apa Pak Teguh? Kalau jenengan 1 orang ingin korban 1 sapi ya boleh, 2 orang patungan 1 sapi boleh, 3 orang 1 sapi boleh. Tapi kalau misalnya tadi belum terlalu berat juga, boleh 7 orang melakukan syirkah untuk mendapatkan 1 sapi. Tapi kalau 8 orang tidak boleh. Bagaimana kalau korban apa namanya itu? Korban yang melebihi itu apa namanya? Kok istilahnya lupa saya. Urunan yang melebihi itu agak ada istilah yang di korban patungan apa itu namanya ya toh. Nah, pokoknya urunan itu ya, kayak anak sekolah kan, biasanya sekolah mau menyembelih korban, maka siswanya disuruh urunan misalnya 10-an ribu, sehingga kalau jumlahnya banyak kan dapat 1 sapi atau 1 kambing gitu. Ya semacam itu dalam pandangan majelis tarjih, apakah tidak boleh? Jawabannya boleh, tapi tidak disebut korban. Dia nanti mendapatkan pahala, tapi bukan pahala korban, yaitu pahala bersedekah dengan daging. Tapi hal semacam itu apakah tidak diperbolehkan? Dalam pandangan majelis tarjih boleh. Kenapa? Tujuannya untuk melatih atau menumbuhkan semangat berkorban. Dan nanti kalau lama-lama masa korbannya kok hanya latihan terus Pak ya tadi, nggak pernah tenanan kan, suatu saat nanti dia akan tumbuh semangat untuk korban betulan kan? Oke ya. Tetapi diperbolehkan berkorban atas nama 1 orang dan keluarganya. Ini boleh Pak atau Bu? Jenengan misalnya dalam 1 keluarga itu namanya misalnya Bapak Ahmad, Bapak 1 kambing atas nama Bapak Ahmad dan keluarganya, itu boleh. Berarti mencakup semua anggota keluarga meskipun 1 kambing. Tapi kalau 2 keluarga 1 kambing nggak boleh tadi. Dan juga diperbolehkan bagi keluarga berkorban dengan 2 kambing dan seterusnya. Misalnya satu keluarga korban 2 kambing atau 1 sapi juga boleh. Oke. Alasannya apa Pak Tebu? Tadi syirkah itu korban apa? Patungan sapi untuk 7 orang. Itu alasannya pada saat Amul Hudaybiyah, yaitu hari Hudaybiyah, Nabi itu korban al-baqarah, sapi ansab'atin untuk 7 orang. Sehingga yang semacam ini disebut apa? Korban syirkah. Syirkah itu patungan atau kongsi ya. Nah, kalau bahasa Malaysia kongsi ya. Korban patungan, yaitu 1 sapi untuk 7 orang. Kemudian dalil korban untuk sekeluarga itu hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Di sana dikatakan kana rajulu adalah seseorang fi ahdi Nabi, di masa Nabi, yudhahi berkorban bisati dengan 1 ekor kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baitihi dan untuk semua anggota keluarganya. Itu ya, berarti korban 1 kambing boleh untuk 1 keluarga gitu. Yang ada yang aneh Bapak dari sekalian, saya amati di masyarakat itu. Korban itu 1 keluarga itu tiap tahun sudah baik, berkorban tiap tahun. Tapi yang agak aneh itu setiap tahun itu diputar Pak. Untuk anaknya yang masih sekolah SD pun
atas nama itu, tidak untuk keluarga tapi untuk anaknya, dia sendiri nggak korban gitu. Seorang bapak nanti menyerahkan kambing ke panitia korban tapi ditujukan untuk anaknya, sehingga yang semacam itu perlu diperbaiki. Kenapa? Anaknya itu wajib korban atau enggak? Wajib, bukan wajib korban ya. Maksudnya yang dianjurkan berkorban siapa? Bapaknya atau anaknya sebenarnya? Bapaknya. Kenapa bapaknya? Bapaknya yang sudah balik, anaknya kan masih SD, kan belum balik. Yang kedua, korban itu ibadah sanawiyah, ibadah tiap tahun. Di masyarakat kan ada pemahaman korban itu satu sekali untuk seumur hidup. Makanya tadi diputar Pak, satu keluarga itu diputar. Oh bapaknya dulu pernah korban, sekarang anaknya berapa ya, pokoknya dikorbanin semuanya gitu. Padahal korban itu ibadah tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Yang kedua, anak itu kan belum balik, berarti fasholli li rabbika wanhar itu untuk siapa? Ya untuk bapak dalam keluarga tersebut. Perintah itu tidak ditujukan untuk anaknya itu. Kayak. Sehingga satu kepala keluarga boleh berkorban untuk seluruh anggota keluarganya. Oke. Kemudian berikutnya persiapan bagi orang yang akan berkorban. Lihat ya Pak, coba. Malah kecil ya. Ya. Berikutnya apa? Persiapan bagi orang yang akan berkorban. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Di putusan Garut 1976 dikatakan wa amsik an sya'rika, dan janganlah engkau memotong rambutmu, wa adfarika, dan kukumu, min awwali syahri, dari tanggal 1, maksudnya 1 apa? Dzulhijjah, hatta tudhhiya, sampai engkau berkorban. Berarti orang yang mau berkorban sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu dilarang tadi menghilangkan anggota tubuh, misalnya kuku, rambut, kulit dan sebagainya itu, sampai dia berkorban. Berarti kalau berkorbannya tanggal 1 hari tasyrik, tanggal 11 Dzulhijjah atau hari pertama dari hari-hari tasyrik, ya berarti sampai situ. Tergantung dia korbannya tadi. Kalau misalnya tanggal 13 atau tanggal ketiga dari hari tasyrik, ya berarti yang penting patokannya apa? Hewannya sampai di sembelih, ya. Bisa dipahami ya? Itu ya. Dalilnya apa? Dalilnya idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau engkau melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kamu ingin berkorban, fal yumsik an sya'rihi, maka enggak boleh potong rambut, wa adfarihi, dan kuku. Lah berarti kuku dan rambutnya jenengan itu kalau potong Pak, itu berarti sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Potong kukunya juga dipotong sebelum 1 Dzulhijjah itu. Kenapa kok demikian? Alasannya apa Pak? Coba. Alasannya yang pertama, supaya kita totalitas dalam apa? Purifikasi. Kalau korban itu kan esensinya apa? Purifikasi, mensucikan diri kita. Kalau anggota tubuh kita ada yang terpotong, berarti ada anggota tubuh yang tidak tersucikan itu. Yang kedua, orang berkorban itu menyerupai orang muhrim. Muhrim itu apa? Berihram. Ketika kita ihram itu ada larangan-larangannya. Di antaranya apa? Enggak boleh pakai parfum, enggak boleh apa? Menutup kepala, enggak boleh apa? Macam-macam, potong kuku, potong rambut. Nah, sehingga orang yang berkorban itu menyerupai orang yang ihram tetapi tidak secara totalitas. Kenapa?
Karena orang yang berkorban masih boleh mengumpuli istri, masih boleh pakai parfum. Yang tidak boleh potong kuku, potong rambut dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan Pak atau Bu, biasanya nanti menjelang kurban itu ada WA yang sering masuk di grup Muhammadiyah. Memang ada pandangan tokoh Muhammadiyah yang menganggap itu bukan ditujukan shahibul kurban, tapi hewan yang dikorbankan. Jadi yang tidak boleh dipotong rambut dan kukunya itu hewan yang dikorbankan, bukan shahibul korban. Pendapat itu yang pertama, meskipun itu pandangan tokoh Muhammadiyah loh, nggak usah saya sebut ya. Tapi nanti jenengan ingat-ingat itu, nanti menjelang korban pasti di WA jenengan akan muncul postingan semacam itu. Pendapat itu yang pertama, menyelisih pendapat tarjih. Yang kedua, menyelisih hadis. Secara pendekatan gramatika bahasa Arab itu cacat. Kenapa? Dalam riwayat yang lain Pak dikatakan idza dakhala asyru dzulhijjah fala ta'khudanna min sya'rika, apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah fala ta'khudanna, janganlah sekali-kali engkau mengambil min sya'rika. Domirnya kaf. Yang tahu bahasa Arab di sini siapa? Enggak ada ya? Min sya'rika, ka itu kamu. Kamu itu yang diajak bicara sama Nabi hewan atau orang? Orang. Janganlah sekali-kali engkau mengambil rambutmu. Kalau hewan itu min sya'rihi, domirnya itu apa? Orang ketiga, ini mukhotob atau the second person, orang kedua. Loh, kalau hewan itu tidak mungkin Nabi bilang min sya'rika wala adfarika, dan tidak boleh mengambil kuku-kukumu hatta tadbah udhiyataka, sehingga engkau menyembelih udhiyataka, hewan korbanmu. Sehingga saya di video saya sudah saya klarifikasi Pak, nanti jenengan bisa lihat di channel saya Lukman Hakim Official, itu ada pembahasan tentang ini ya. Bahwasanya pendapat itu menyalahi redaksi hadis, karena anjuran itu kan ditujukan pada orang yang berkorban. Kenapa? Karena pakai dhamir kaf, menunjukkan mukhotob, bukan hewan yang dikorbankan. Berarti Nabi ini bicara kepada orang yang berkorban. Yang ketiga Pak, dalam hadisnya ya, ketika Nabi bersabda tadi, ini riwayat Sa'id ibn Musayyab ya, fadzakartu li Ikrimah, maka saya tuturkan hadis ini untuk Ikrimah. Faqal, maka Ikrimah berkata, alla ya'tazilan nisa'a wa tib, tetapi orang yang berkorban itu tidak menjauhi istrinya, maksudnya boleh menggauli, watib, dan pakai wangian. Masa ini untuk hewan Pak? Kan ya nggak mungkin, hewan nggak boleh menggauli yang lainnya atau pakai wangi-wangian, memang ada. Yang kedua apa? Potong kuku, potong rambut. Kalau potong rambut ada ya. Tapi kalau potong kuku itu yang saya belum tahu. Misalnya sapi itu ada yang kukunya dipotong atau enggak Pak? Ada Pak? Ada Bu? Walah ada ya. Tapi secara umum kan belum begitu umum ya. Meskipun kalau domba itu kan bisa diambil bulunya itu. Nah, itu. Oke, berikutnya waktu penyembelian. Waktu penyembelian yaitu pada hari nahar dan hari-hari tasyrik tadi, 4 hari ya, 10, 11, 12, 13. Mulainya kapan? Dimulai setelah khutbah dimulai setelah khutbah sholat Idul Adha sampai berakhirnya hari tasyrik. Berarti penyembeliannya setelah khutbah sholat Idul Adha. Nah kalau enggak sholat yang berkorban, misalnya yang korban ibu-ibu kebetulan haid gitu, nggak ikut sholat Idul Adha, kapan Bu? Ya berarti diperkirakan
habis sholat dengan khutbahnya itu kira-kira jam berapa umumnya gitu. Kalau misalnya jam 7 umumnya, berarti ya di situ sudah diperbolehkan menyembelih korban sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu setelah terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah gitu. Kemudian cara penyembelian ya, ini saya jam 11 selesai, nanti tanya jawab ya. Tata cara penyembelian yang pertama menggunakan alat tajam, nggak boleh kuku, gigi dan tulang gitu. Tapi secara umum kita nggak ada masalah ya. Secara umum penyembelian kita pakai pakai pisau. Kemudian hewan korbannya itu dihadapkan ke kiblat, posisi kepala boleh di utara, boleh di selatan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu umumnya di mana Pak Tebu? Kalau di masyarakat posisi kepala di mana? Mana Pak? Di selatan. Tapi kalau tarjih boleh dua-duanya. Tapi mengikuti mazhab Syafi'i enggak apa-apa. Umumnya ya di selatan enggak apa-apa. Kenapa kok dihadapkan di selatan kalau dalam mazhab Syafi'i? Karena supaya lehernya yang kanan itu berada di atas. Karena menyembelih baik atau enggak? Ini kan ibadah baik, berarti didahulukan kanan daripada yang kiri. Kalau misalnya kepalanya itu dihadapkan utara, karena kan hewannya menghadap ke kiblat, maka leher yang kiri. Makanya dalam mazhab Syafi'i di selatan itu. Kemudian boleh membaca doa ini wajah tu wajiyah, kayak doa iftitah itu sampai wa ana minal muslimin Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar itu. Tadi ya. Kemudian menyembelih hewan korban, memutus atau memotong tenggorokan dan 2 urat nadi yang ada di leher. Ini yang terakhir ya, tentang pendistribusian daging korban. Siapa saja yang berhak mendapatkan daging korban. Kalau kita lihat di beberapa ayat Quran ya, di sana dikatakan fakulu minha, fakulu maka makanlah minha dari sebagian binatang ternak yang dikorbankan. Berarti sahibul korban boleh dapat jatah atau enggak Pak? Boleh makan. Boleh, karena perintahnya fakulu, disuruh makan. Tapi minha, kalau jenengan semuanya dimakan Pak, nggak ada yang dibagikan. Beli korban 1 kambing dimakan sendiri dan keluarga, disebut korban atau enggak? Tidak, karena minha, min itu kan sebagian, maksudnya ada porsi yang dibagikan, meskipun sahibul korban boleh makan. Wa at'imul ba'isa al fakir, disuruh memberi makan orang yang fakir, yang sengsara. Berarti di sini sahibul korban boleh makan, tapi juga ada porsi yang dibagikan untuk orang yang fakir gitu. Kemudian di sana berikutnya ya, di surah Al-Hajj ayat 36 dikatakan fakulu minha, boleh makan. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, boleh memberi makan al-qani'a wal mu'tar. Apa bedanya? Al-qani' itu orang fakir tapi dia tidak meminta-minta Pak. Kalau minta-minta agak gengsi, karena ada orang fakir tapi tetap menjaga Pak, kehormatan, sehingga enggak mau meminta. Wal mu'tar itu orang fakir yang biasa meminta. Dua-duanya boleh dikasih. Kemudian di hadis Ali bin Abi Thalib, di sini Ali bin Abi Thalib itu diperintahkan Nabi untuk mengurus hewan kurbannya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan Pak, di masa Nabi kurban itu tidak dikelola oleh panitia, disembelih sendiri-sendiri Pak. Tapi bagaimana di zaman sekarang ini kurban itu diurus oleh panitia, biar lebih efisien, biar lebih
Dah, maka itu diperbolehkan. Mengacu Nabi itu pernah apa? Memerintahkan Ali untuk mengurus hewan korbannya. Ketika Ali diserahi korbannya Nabi, maka Ali membagikan semua ini Pak, luhumaha, dagingnya dibagikan semuanya. Kemudian apa? Juludaha, kulitnya, wajilalaha, dan aksesorisnya atau pakaian-pakaiannya, wala yu'tiya fi jizaratiha syai'an, dan tidak boleh tukang nyembelih itu dikasih opah dari hewan korban. Tapi kalau opahnya dari sahibul korban boleh. Nah, sehingga ini yang perlu diperhatikan Pak atau Bu ya. Orang yang menyembelih korban itu tidak boleh dikasih opah dari daging korban. Kenapa tidak boleh? Korban itu ibadah, berarti semuanya harus diniatkan untuk ibadah. Tapi kalau jenengan berikan penyembelih korban itu upah dari daging, itu berarti ada porsi yang dilakukan transaksi, yaitu jual beli atau sebagai upah tadi loh. Itu kan enggak boleh. Sehingga penyembelih korban atau tukang jagal itu tidak boleh menerima upah dari daging korban atas nama upah loh. Tapi kalau dikasih, misalnya kan wong yang nggak nyembelih saja dikasih, masa yang nyembelih nggak dikasih? Tapi bukan atas nama upah, itu boleh. Tapi di beberapa kepanitiaan sekarang penyembelih itu dikasih uang Pak, ya kan? Ada sahibul korban misalnya urunan kan, misalnya harga sapi 7 orang itu patungan 3 jutaan sekarang kurang lebih kan itu. Nanti dilebihin 3.100.000-nya atau apa? Untuk apa? Biaya operasional, termasuk ngasih upah tadi apa? Tukang jagal. Itu boleh gitu. Oke. Kemudian di hadis Ali berikutnya juga sama ya, diberikan kepada orang miskin. Dan dari sini Pak atau Bu, kesimpulan kita ya. Kesimpulan kita, orang yang dapat menerima hewan korban, yang pertama sahibul korban, yang kedua orang yang sengsara lagi fakir, yang ketiga al-qani tadi, orang fakir yang tidak meminta-minta, al-mu'tar, orang fakir yang meminta-minta, terus orang miskin. Kemudian dari ayat dan hadis yang kita baca tadi, yang boleh dilakukan oleh sahibul korban itu apa? Memakan daging korban itu boleh. Membagikan seluruh bagian dari hewan korban, semuanya dibagikan. Itu. Kalau misalnya onta kan ada aksesorisnya Pak atau Bu. Kan yang untuk tunggangan itu loh. Kalau onta kan biasanya dinaiki kan, itu juga dibagikan gitu. Tapi kalau kita kambing dan sapi itu umumnya kalau kita nggak ada aksesoris apapun enggak ya. Kalau misalnya ada yang dipakaikan di tampar, tampar untuk apa tuh Pak? Kelindingan. Ya itu pokoknya dibagikan semua aksesoris yang melekat di hewan korban tadi. Nggak boleh misalnya kelindingannya nanti dijual itu. Sama sahibul korban dijual, itu nggak boleh. Kemudian menyedekahkan kepada fakir miskin, memberikan kepada orang yang berkecukupan, misalnya untuk hadiah, meskipun untuk teman kita, meskipun dia kaya, itu boleh gitu. Kemudian memanfaatkan kulit hewan korban. Yang tidak diperbolehkan menjual bagian dari hewan korban, baik daging, kulit dan sebagainya. Kemudian memberikan bagian dari hewan korban sebagai upah penyembelihan, itu nggak boleh, sebagaimana yang kita bahas tadi. Tetapi boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging korban. Makanya yang penting ya, dalam kepanitiaan korban itu dihindari bahasa upai panitia, itu enggak boleh. Panitia boleh enggak mendapatkan bagian? Boleh. Tapi kalau sebagai kompensasi jasa itu tidak boleh. Bisa dipahami ya?
kompensasi dari daging itu. Tapi kalau misalnya kepanitiaannya itu tadi Pak temukan ada uang apa tadi? Uang pengelolaan tadi misalnya 3 juta dilebihin 100 ya, 100 ini nanti ngumpul dikasihkan upah ke panitia itu boleh gitu. Tapi kalau dari daging kurban itu yang tidak boleh. Panitia boleh mendapatkan bagian tapi bukan kompensasi jasa, itu yang tidak boleh ya. Ini bahasanya mungkin agak mirip ya, tapi status hukumnya beda. Kalau panitia dapat daging boleh, tapi atas nama bagian sedekah atau apa dari sahibul korban. Tapi kalau sebagai upahnya panitia, sebagai kompensasi jasa, kan panitia kan berjasa dalam apa? Mengurus hewan korban, kemudian digaji dari daging atau jenengan iki upaya panitia. Itu bahasa sepele Pak, itu umum masih di masyarakat ya. Jenengan kata upah itu enggak boleh gitu. Umumnya masih biasa tuh Pak ya. Panitia ya bilang upai panitia. Tapi kalau jatahnya panitia sebagaimana yang lainnya kan juga dapat jatah atau dapat apa? Bagian, sebagian lah. Bagian itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah omongnya upah, kalau upah itu kan berarti imbalan atau kompensasi dari jasa. Itu yang tidak boleh. Mungkin sekian ya.